Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliantika, NPM 200610190024. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang berjudul Efficacy of Adaptation Measured to Life Heat Stress in Confined Livestock Breeding in Temperate Climate Zone, atau dalam bahasa Indonesia yang artinya efektivitas langkah-langkah adaptasi terhadap tekanan panas pada bangunan ternak yang terbatas di zona iklim sedang. Bahasan yang terdapat di dalam jurnal ini termasuk ke dalam elemen iklim, di mana di dalamnya membahas mengenai suhu dan temperatur bangunan ternak. Metode yang digunakan di dalam jurnal ini menggunakan dua metode, yaitu metode permodelan dan metode ahli, dengan cara dilakukannya tindakan adaptasi. Tujuan dan manfaat dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi tekanan panas pada bangunan ternak yang terbatas di zona iklim sedang. Peternakan secara langsung atau tidak langsung sangat dipengaruhi oleh pemanasan global. Pemanasan global telah menyebabkan peningkatan frekuensi dan derajat tekanan dalam sistem peternakan konvensional dengan bangunan berinsulasi, sistem ventilasi mekanisme dan padat pada babi dan unggas dapat lebih terpengaruh oleh perubahan iklim daripada sistem peternakan bebas. Untuk mengurangi tekanan panas pada bangunan ternak, tindakan adaptasi dilakukan. Tindakan adaptasi ini dilakukan terhadap dua jenis ternak, yaitu ternak babi dan ternak unggas. Tindakan adaptasi yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama perangkat pengolahan udara untuk sistem ventilasi, yang kedua dampak karakteristik bangunan, yang ketiga tindakan adaptasi terhadap tingkah laku hewan, yang keempat manajemen ternak. Yang pertama, perangkat pengolahan udara untuk sistem ventilasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, penukaran panas udara bumi. Perangkat pengolahan udara hemat energi yang diselidiki dengan baik dan secara praktis diuji kinerjanya yaitu suhu udara dan kelembaban di ujung tabung bergantung pada suhu tanah, suhu dan kelembaban udara. Yang kedua yaitu bantalan pendingin. Pada bangunan ternak yang dibatasi, sistem pendingin evaporasi langsung telah digunakan untuk mengubah suhu panas melalui penguapan air menjadi panas dengan tujuan untuk mengurangi suhu udara masuk. Yang ketiga, sistem pendinginan evaporasi tidak langsung, yaitu kombinasi dari pendinginan evaporasi bantalan pendingin yang diikuti oleh penukaran panas. Yang keempat, pendinginan panas bumi dengan menggunakan air tanah. Air tanah dapat digunakan untuk mendinginkan udara masuk dengan pendinginan selama musim panas. Tingkat ventilasi maksimum dapat dikurangi yang akan menurunkan kebutuhan energi listrik. Yang kedua, dampak karakteristik bangunan. Pengaruh karakteristik bangunan terhadap iklim dalam ruangan ditentukan oleh sifat termal atap dan dinding. Dampak kondisi luar ditentukan oleh kecepatan angin, arah angin yang berlaku, dan radiasi matahari pada atap dan dinding. Artinya, orientasi geografis dari bangunan tersebut mempengaruhi dampak kondisi luar dan harus diperhitungkan selama penilaian efektivitas tindakan adaptasi. Yang ketiga, tindakan adaptasi terhadap tingkah laku hewan dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kecepatan udara pasca. Bangunan ternak berventilasi pasca atau sistem ventilasi hibrida yang dapat digunakan dalam bangunan ternak yang berventilasi alami dengan menggunakan kipas tambahan. Yang kedua, membasahi hewan dan mendinginkan kulit. Cara yang dilakukan yaitu dengan memercikan air ke dalam kandang atau melalui gerimis buatan. Yang ketiga, air minum yang didinginkan. Dilakukan dengan pemberian suhu air yang berbeda pada anak dan induk babi. Area berbaring yang didinginkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap presentase pertumbuhan dan nafsu makan hewan. Yang kelima, pendinginan radiasi. Perangkat pendinginan radiasi menggunakan suhu permukaan rendah untuk meningkatkan pelepasan panas radiasi oleh permukaan hewan.
tergantung pada suhu pandang dan suhu permukaan perangkat. Yang keenam, termoregulasi dengan kubangan air. Keuntungan yang ditawarkan kubangan untuk kesejahteraan babi. Kubangan memungkinkan beberapa mekanisme pelepasan panas. Yang keempat, manajemen ternak. Dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pengurangan kepadatan tebar selama musim panas. Beban panas sensibel yang disebabkan oleh hewan merupakan alasan penggunaan suhu dalam ruangan yang lebih tinggi dibanding dengan suhu luar atau udara masuk. Untuk mengurangi beban ini, kepadatan tebar dapat dikurangi. Yang kedua, meningkatkan tingkat ventilasi musim panas. Tujuan utama dari tingkat ventilasi musim panas adalah untuk menghilangkan pelepasan panas yang masuk akal dari hewan dan untuk membatasi perbedaan suhu antara suhu luar dan dalam ruangan sampai batas tertentu. Yang ketiga, pembalikan pola makan dan istirahat. Dilakukan pergeseran pola makan sekitar setengah hari dan diberi pakan pada malam hari pada saat udara sejuk. Yang keempat, termotoleran dan beradaptasi. Dilakukan seleksi genotip dengan toleransi tekanan panas yang cukup besar agar dapat terbiasa dengan suhu panas. Yang kelima, strategi makan. Penyesuaian komposisi makanan dapat mendukung kemampuan hewan untuk mengatasi stres akibat panas. Di sini terdapat dua tabel dan gambar yang menjelaskan mengenai persentase dalam pengurangan parameter stres panas yang dilakukan dengan dua metode, yaitu metode permodelan dan metode ahli. Sedangkan di dalam jurnal ini hanya membahas mengenai melakukan penelitian menggunakan metode permodelan yang didapatkan bahwa tindakan adaptasi menggunakan penukaran panas udara bumi menunjukkan kinerja yang terbaik dengan pengurangan yaitu sebesar 93 sampai 100%, diikuti oleh bantalan pendingin yang berkurang 74 sampai 92% dan bantalan pendingin plus penukaran panas 61 sampai 86%. Pergeseran waktu dari pola aktivitas makan dan istirahat ternak menunjukkan hasil 34 sampai 51% dan penggandaan tingkat ventilasi 23 sampai 44%. Sedangkan untuk pengurangan kepadatan tebar menjadi 80% dan 60%, mengurangi tekanan panas hanya sekitar 4 sampai 11%, di mana dapat dikatakan kurang efektif untuk dilakukan. Kesimpulannya, efektivitas langkah-langkah adaptasi untuk tindakan yang mengurangi beban panas yang masuk akal dari bangunan ternak, yaitu pengurangan kepadatan tebar, hingga metode yang sangat efektif yaitu pengurangan suhu udara masuk dengan sistem pengolahan udara. Untuk memilih tindakan adaptasi yang tepat, keefektifan tindakan potensial harus ditentukan. Untuk beberapa di antaranya, kemanjurannya dinilai dengan menggunakan metode simulasi. Pendekatan model seperti ini memiliki keuntungan karena dapat diadaptasi pada kondisi iklim yang berbeda, yaitu menggunakan data morfologi dan infrastruktur gedung yang berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.